Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para pemirsa, kembali kita berjumpa lagi pada sore hari yang sangat penuh berkah ini ya. Hari ini insya Allah kita akan membahas tentang keutamaan berzakat dalam bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan ini adalah bulan paling istimewa buat kita umat Islam. Disebut sebagai Sayyidus Syahr, penghulunya semua bulan itu adalah bulan suci Ramadan. Nah, kita tahu bahwa bulan suci Ramadan ini adalah penghulunya setiap bulan. Maka tentu saja banyak kelebihan yang ada di dalamnya. Di antara kelebihan Ramadan itu ialah di dalam bulan suci Ramadan itu turun Al-Quran. Di dalam bulan suci Ramadan itu adalah Lailatul Qadar. Di dalam bulan suci Ramadan itu Allah melipat gandakan pahalanya berkali-kali lipat. Di dalam bulan suci Ramadan itu bahkan tidur pun juga dikasih pahala. Apapun yang kita lakukan dengan niat yang baik dan suci di dalam bulan suci Ramadan itu bernilai sangat tinggi di dalam agama Islam. Nah, salah satu hal yang kita ingin kemukakan pada kesempatan ini, keutamaan berzakat di dalam bulan suci Ramadan. Apa yang dimaksud zakat, Bapak Ibu? Zakat itu adalah suatu bentuk pengeluaran dari seorang umat Islam untuk agamanya, sebagaimana yang difirmankan dan disabdakan Rasulullah SAW. Ya, zakat itu bermacam-macam. Ada namanya zakat harta, yaitu zakat yang dikeluarkan untuk keuntungan profesi dan perdagangan yang kita lakukan. Ada zakat pertanian, yaitu hasil panen kita yang dizakatkan. Ada zakat fitrah. Zakat fitrah ini adalah zakat badan kita. Biasanya itu kita berlomba-lomba membayar zakat itu pada malam Idul Fitri. Tidak boleh ada orang yang kelaparan pada hari raya Id. Maka itu wajib hukumnya orang itu untuk berzakat fitrah. Nah, bulan suci Ramadan ini yang paling bagus kita lakukan dalam bentuk zakat ini ialah mari kita lakukan zakat mal. Ya. Mari kita neraca perdagangan yang kita lakukan. Mari kita kalkulasi keuntungan apa yang kita peroleh hari ini. Ya, bulan suci Ramadan ini, ya misalnya pendapatan kita 1 miliar 1 tahun. Maka segera keluarkan zakatnya tahun ini melalui bulan ini 2,5%. Ya, 2,5% dari 1 miliar itu 25 juta itu kita keluarkan kepada mustahik. Apa itu mustahik itu? Nah, kalau Bapak Ibu ragu terhadap mustahik itu, udahlah keluarkan aja zakatnya melalui Basnas. Basnas itu adalah lembaga amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah, pertanggungjawaban dunia akhiratnya ditanggung oleh mereka. Ya. Kalau kita nggak bisa menghitung, kalau tidak bisa kita mendeteksi, menginventarisir siapa yang kita akan keluarkan dan kepada siapa yang akan menjadi berhak menerima, maka berikanlah kepada lembaga amil zakat. Di Istiqlal kita pun juga ada bisa menerima zakat harta. Nanti kami berkoordinasi dengan pihak Basnas dan insya Allah kami bertanggungjawabkan dunia akhirat seluruh pengeluaran zakatnya Bapak Ibu sekalian. Yang penting bahwa lakukanlah zakat mal ya pada bulan suci Ramadan yang sangat mulia ini. Pahalanya selain menunaikan ibadah kewajiban kita, juga nanti insya Allah akan berlipat ganda. Zakat yang dikeluarkan di luar bulan suci Ramadan tentu beda pahalanya dengan bulan suci Ramadan, karena ada yang berlipat ganda itu. Tetapi tidak mesti harus semuanya bulan suci Ramadan juga. Zakat pertanian itu jangan menunggu Ramadan baru dikeluarkan. Setiap kali kita habis panen, langsung kita keluarkan zakatnya. 3 kali panen setahun berarti 3 kali harus keluarkan zakatnya tanpa harus menunggu bulan suci Ramadan. Tapi kalau harta, zakat mal ya, misalnya zakat profesi itu bisa kita juga lakukan perhitungan-perhitungan sehingga nanti itu haulnya itu berputar ya setahun, maka itu zakatnya harus dikeluarkan minimum 2,5%. Tapi saya ingatkan kepada kita semua para pemirsa, alangkah miskinnya seorang umat Islam kalau pengeluarannya hanya zakat. Kenapa? Karena zakat itu kan terbatas. Apa yang ditetapkan oleh Allah itu namanya asnaf 8 ya kan. Hanya diperuntukkan untuk fakir, miskin, ya orang yang berutang tidak bisa membayar itu bisa dibantu zakat. Kemudian juga ada anak yatim piatu, kemudian juga di situ ada orang-orang yang mu'alaf, yang perlu sentuhan-sentuhan belas kasihan, yang mungkin diputus oleh keluarganya, itu bisa diambilkan dari uang zakat itu.
Dan ada apa ya, yang fisabilillah, misalnya anak-anak yang sedang menuntut ilmu, para santri-santri kita meninggalkan orang tuanya, mungkin ada kesulitan untuk membayar SPP-nya, uang makan sehari-harinya, atau mungkin juga ada fasilitasnya tidak memenuhi syarat, maka itu bisa kita berikanlah supaya tidak kehujanan, supaya tidak kedinginan. Bangunkanlah asrama yang bisa membuat anak-anak fisabilillah ini itu bisa menuntut ilmu dengan baik, itu bisa. Tetapi kalau yang lebih penting ialah sedekah. Nabi dan Allah Subhanahu wa taala itu juga seringkali mengistilahkan sedekah itu untuk zakat. Khudz min amwalihim sadaqah. Jadi ambilkan sebagian dari hartanya itu sedekah, maksudnya itu zakat. Kenapa tidak dikatakan khudz min amwalihim az-zakah? Ya. Kenapa? Karena itu apa ya? Kalau zakat itu hanya sebatas yang 8 itu. Tapi kalau sedekah itu bisa diberikan juga, bisa dipakai membangun jembatan untuk penyeberangan umat, bisa juga dipakai membangun rumah sakit, rumah sehat untuk umat Islam, bahkan bisa juga dipakai untuk memberikan membangun masjid juga boleh. Kalau sedekah itu infak jariyah. Maka itu pisahkan antara zakat dengan sedekah. Sedekahnya wajib, zakatnya wajib, tapi infaknya sunat. Bahkan ada juga wakaf. Jadi ada wakaf, ada infak, ada jariyah, ya, ada hibah, ada wasiat, bahkan ada waris. Waris itu ketika ahli warisnya nggak ada, ya kita masukkan ke dalam baitul mal. Nah, yang paling penting buat kita, buat Bapak Ibu sekalian, mari betul-betul jangan sampai lupakan waktunya itu. Ini bulan suci Ramadan, mari kita mengeluarkan zakat kita. Emas yang ada di lemari itu hitung, timbang, dan itu keluarkan zakatnya. Mudah-mudahan kita terhindar dari api neraka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.